Listeners, apa kabarnya? Welcome to our beloved program Life as a Catholic on Be The Light YouTube channel. Nah, kalau misalnya kamu agak melihat sesuatu yang berbeda, ini kok hostnya ada di kotak-kotak sendiri dan dengan background yang berbeda gitu ya. Yes, karena kita syuting di masa pandemi ini, jadi kita syuting dari rumah, dan tapi kita nggak pengen untuk berhenti memberkati kalian melalui program Life as a Catholic ini. Nah, Fighters, kali ini kita akan mengangkat tema, yaitu tema yang sangat buat aku sendiri, personally it's so touching, karena kita pengen mengangkat cerita anak-anak Tuhan yang membagikan cahayanya dengan bertugas menjadi bertugas menjadi tenaga medis pada saat COVID-19 ini. Dan kita akan punya beberapa narasumber yang mereka sangat menginspirasi sekali, dan puji Tuhan mereka mau membagikan ceritanya pada episode kita kali ini. Dan yang pertama, sekarang ini kita sudah terhubung dengan Dr. Jansen. Yeay. Halo. Halo Dr. Jansen. Halo Stefan. Iya. Ini aku sama Stefan baru pertama kali ya Pen ya, kita syuting di rumah masing-masing. Jadi terima kasih banyak loh dokter sudah mau berbagi cerita sama kita. Terima kasih juga mau dilibatkan untuk berbagi. Oke dok, kita langsung aja ya supaya bisa langsung nih. Kita kan udah gak sabar banget pengen bagi cerita dari dokter Jansen ini. Yeah. Mungkin dokter Jansen ini boleh cerita dulu nggak sih dokter ini, atau aku aja deh mungkin kali ya, yang cerita bahwa background dokter Jansen ini dia bekerja di sebuah rumah sakit di Jakarta, dan dokter Jansen ini termasuk salah satu tenaga medis yang langsung bersinggungan dengan para pasien COVID-19 atau bersinggungan dengan pandemi ini secara langsung gitu ya. Dokter boleh ceritain nggak sih pengalaman dokter, bagaimana mungkin masih ingat di bulan apa pertama kali rumah sakit yang dokter tempat bekerja ini udah mulai ramai sama pasien COVID, dan sekarang bagaimana keadaan dari life dokter sendiri? Oke, terima kasih Kristi. Jadi sebelumnya saya cerita dulu, nama saya Jansen. Saya kebetulan adalah dokter spesialis jantung di rumah sakit. Saya kerja pagi di rumah sakit umum, rumah sakit pemerintah, kemudian sore hari saya kerja di rumah sakit swasta. Ya, jadi saya ingat banget pertama kali saya kontak dengan pasien COVID itu di pertengahan bulan Maret. Ya, pertengahan bulan Maret. Ya, saya ingat banget tanggal 12 Maret itu pertama kali saya kontak dengan pasien berarti COVID itu. Ya dok, 10 hari setelah Presiden Jokowi mengumumkan bahwa memang sudah ada indikasi dari orang Indonesia ya. Aku ingat 2 Maret soalnya. Betul. Tanggal 10 Maret sebenarnya saya sudah maksudnya saya dihubungin. Jadi pasien-pasien seperti kita ketahui ya, pasien COVID-19 itu bisa menunjukkan gejala berbagai macam. Nah, karena kebetulan saya dokter jantung, jadi banyak sekali pasien-pasien COVID yang dengan keluhan sesak itu juga nyasar, dalam tanda kutip nyasar itu ke dokter jantung sebelum mereka ke dokter paru. Gitu. Ya, jadi tanggal 10 itu saya dikontak sama dokter di UGD, waktu itu tengah malam. Katanya mereka mendapatkan ada pasien sesak nafas, kemudian mereka curiga itu jantung, rujukan dari rumah sakit lain. Nah, kemudian intinya setelah dieksplor lebih lanjut, besok paginya diketahui bahwa ternyata pasien itu COVID. Tapi kebetulan tanggal 10 itu saya belum kontak karena saya hanya ditelepon via dokter umum dari UGD. Jadi setelah kontak itu maka dokter umumnya, perawatnya, dokter di ICU-nya, semuanya hari itu yang bertugas hari itu harus mengisolasi diri. Seperti itu. Nah, karena kebetulan saya hanya dikonsulkan saja, jadi waktu itu saya belum sempat kontak dengan pasien tersebut, jadi saya masih aman lah dalam itu maksudnya untuk ketemu pasien itu. Nah, karena saya nggak pernah sempat ketemu dengan pasien tersebut. Nah, kemudian pasien yang kontak dengan saya itu tanggal 12. Saya ingat banget waktu itu saya mau pulang, lagi di lobi, lagi nunggu mobil, kemudian saya ditelepon, "Dok, masih di rumah sakit nggak?" Saya bilang, "Masih." Saya bilang, "Kenapa? Ada pasien nih di UGD, rujukan dari rumah sakit luar dengan keluhan sesak nafas, nggak enak di dada, dengan diagnosisnya serangan jantung." Gitu. Oke, saya ke sana. Saya ke sana, kemudian saya lihat gambaran ronsennya, kemudian memang curiganya ada gagal jantung atau ada infeksi di paru gitu. Nah, jadi waktu itu saya APD-nya hanya
pakai masker, kemudian pakai handscoon, tapi tidak menggunakan APD yang lainnya, gitu. Nah, jadi saya cuci tangan, kemudian saya periksa pasiennya, saya tanya pasiennya ada demam apa enggak, ada riwayat batuk apa enggak, ada at some point mungkin dia mengaku sesak tapi tidak mengaku demam, seperti itu. Nah, kemudian setelah saya periksa, kemudian saya diagnosis kecurigaan untuk pasien ini gagal jantung, ya dirawatlah di ICU. Seperti itu. Nah, pagi-paginya ketika dikabarin kondisinya, ternyata dari hasil ronsen pulangnya itu perburukan parah dan pasien tersebut langsung disuspek sebagai COVID. Ya. Begitu saya terima kabar itu, kebetulan saya lagi meeting sama satu orang, untung cuma satu orang doang, ya. Jadi setelah itu saya langsung pulang ke rumah, saya pack koper saya langsung keluar dari rumah hari itu juga, pagi itu juga. Ya, jadi saya mengasingkan diri 14 hari. Saya kebetulan ya puji Tuhan ada rumah keluarga ya, yang kosong, kemudian saya masuk ke rumah itu, ya yang nggak ditinggalin, ya saya tinggal di situ selama 2 minggu. Seperti itu sih. Berarti ODP ya berarti ya? Betul, waktu itu saya ODP karena saya harus nunggu untuk di swab, di swab selama 2 kali untuk menyatakan bahwa saya negatif waktu itu. Pengalaman pertamanya gimana, Dok? Maksudnya pertama kali kan rasanya mungkin ada ketakutan atau mungkin Dr. Jansen sebagai dokter ya, maksudnya pasti kan tetap khawatir atau mungkin perasaannya seperti apa gitu? Perasaan saya pertama ya pasti cemas lah ya, pasti cemas. Kemudian juga memikirkan karena malam itu saya sempat pulang ke rumah dan tidur dan sama keluarga kan. Ya, jadi saya memikirkan juga apa kalau memang benar saya terkena, otomatis keluarga saya juga ada resiko untuk terkena. Karena biar bagaimanapun juga setelah kontak dengan pasien itu, malam hari tanggal 12, saya sempat pulang ke rumah. Nah, saya baru tahu tanggal 13 pagi, setelah itu baru saya mengasingkan diri. Ya, yang pertama sih pasti cemas dan khawatir. Kemudian yang kedua, ya biar bagaimanapun juga sebagai seorang dokter, buat saya itu suatu pengalaman yang stres ya. Yang maksudnya benar-benar stressful pengalaman, maksudnya 14 hari, maksudnya sendirian. Ya, walaupun saya buka rumah itu, jadi saya harus ngepel, nyuci sendiri, segala macam, karena itu rumah kosong, jadi practically nggak pernah ada yang tinggal di situ. Seperti itu. Kemudian juga membaca-baca berita tentang begitu banyaknya pasien. Nah, saya ingat banget sejak hari itu, rumah sakit saya mulai berdatangan banyak sekali pasien-pasien yang menunjukkan gejala COVID, dan dari pertengahan Maret sampai pertengahan April itu adalah suatu suasana yang sangat mengerikan buat kami sebagai tenaga medis, mencekam. Kenapa? Karena pasien banyak sekali berdatangan, kita melihat banyak sekali pasien-pasien yang dying di UGD atau di ICU, tapi kita sendiri sebagai tenaga medis tidak bisa berbuat apa-apa karena kita nggak punya kesiapan sama sekali. Kita tidak punya APD sama sekali, maksudnya APD masker yang proper itu tidak ada, maksudnya yang sampai level 3, maksudnya sampai ada masker N95, kemudian juga baju hazmat dan Google dan segala macamnya itu sangat terbatas sekali. Sehingga ada masanya waktu itu, ya mungkin teman-teman juga pernah baca kalau kita harus sampai pakai jas hujan ya untuk di UGD, untuk that's so true, dan itu hampir kejadian di semua rumah sakit. Saya ingat banget, jadi pertengahan Maret sampai pertengahan April itu suasananya sangat mengerikan. Setelah itu baru mungkin ada beberapa ada donatur, ada pemerintah sudah mendatangkan APD dan segala macamnya, baru kondisi mulai terkendali. Ya, karena kondisi-kondisi awal itu kita nggak punya rapid test, kita nggak punya swab dan segala macamnya. Jadi pasien dengan kondisi suspek bisa aja masuk ke ruang biasa, yang sebelahnya ada pasien yang lainnya. Nah, itu sangat mencekam sih pada waktu itu. Oke, berarti itu juga kisah dari dokter selama menjadi ODP, and how you survive 2 weeks gitu kan. Terus akhirnya, berarti sekarang dokter sudah dinyatakan negatif, puji Tuhan, dan sudah bertugas kembali ya dok ya? Ya, saya saat ini sudah kembali untuk bertugas kembali sih.
di rumah sakit. Boleh update nggak dok? Memang, mungkin kira-kira gimana keadaan kondisi sekarang, dan dokter kan udah mengalaminya kurang lebih dari bulan Maret nih. Sekarang kan sudah di Mei gitu. Ada nggak sih perubahan yang menunjukkan ke arah positif, atau memang kondisi dari dokter sendiri, kondisi dari rumah sakit tempat dokter bekerja itu sekarang masih mengalami yang namanya benar-benar yang rushing moment-nya gitu, masih banyak sekali pasien-pasien yang berdatangan, atau mulai sudah ada penurunan dok? Puji Tuhan, memang yang seperti saya bilang, yang masa paling menegangkan itu memang pertengahan Maret sampai pertengahan April. Setelah itu sih memang kasus sudah cenderung turun. Jadi di rumah sakit saya baik. Dokter ya? Ya, tapi saya juga survei ke beberapa rumah sakit, termasuk teman-teman saya yang kerja di Sulianti Saroso juga. Mereka menyatakan memang setelah akhir April sampai awal Mei sekarang itu kasusnya memang cenderung turun. Jumlah memang masih ada, tetapi yang severe cases, maksudnya kasus-kasus yang berat itu sudah jauh berkurang dibandingkan pas saat pertama kali. Saat pertama kali itu memang kita bisa menyaksikan pasien datang dengan keluhan sesak nafas berat, kemudian mereka butuh alat bantu nafas dan segala macamnya. Saat ini di rumah sakit saya, untuk yang menggunakan alat bantu nafas itu hampir tidak ada. Tadi pagi saya visit, tidak ada yang menggunakan alat bantu nafas. Walaupun yang positif atau yang PDP itu ada 10 orang yang masih dirawat, seperti itu. Waktu itu sempat sampai 20-an atau bahkan hampir 30 dirawat. Jadi efek social distancing atau PSBB terutama di seluruh kota Indonesia ini lumayan berpengaruh banget ya dok ya? Maksudnya sehingga jadi landai juga ya maksudnya saat ini? Iya, yes. Tapi yang aku bingung sebenarnya dok, mungkin di beberapa tempat yang sempat aku tanya dengan dokter yang bertugas juga, memang puji Tuhannya ada penurunan. Tapi ketika kita lihat di Instagram di @kawalcovid gitu ya, itu kan yang officialnya tuh, yang data Kawal Covid ID, itu jumlahnya tuh aku tuh sampai cuman ngeceknya 1 hari sekali aja gitu, karena pengen tahu oke, sekarang tuh udah berapa sih. Latest itu kayaknya aku cek udah 12 ribuan dok, dan makin hari tuh makin bertambah. Aku jadi bingung ini salahnya di mana sih sebenarnya, atau gimana gitu kan? Ya, saya sih mungkin nggak terlalu kompeten untuk jawab soal itu ya, tapi menurut saya sih memang karena epicentrum pertama itu kan Jakarta. Nah, kasus peningkatan drastis itu sekarang ini dialami oleh daerah-daerah dan bukan di Jakarta. Jakarta sendiri, kalau kita lihat datanya, peningkatannya itu sudah stagnan dia. Ya, peningkatannya sudah stagnan, dan angka kesembuhan pasien itu sudah jauh lebih tinggi daripada angka yang pasien-pasien yang meninggal. Jadi kalau menurut saya sih memang di Jakarta ini PSBB sudah cukup berhasil. Walaupun kita nggak boleh happy dulu menurut saya sih. Jadi kita tetap harus disiplin. Yes. Yang harus kita khawatirkan adalah daerah-daerah sekarang ini. Karena kan naiknya udah justru di daerah. Jangan mudik itu benar-benar bukan slogan biasa. Kalau kita sudah berhasil melewati fase di rumah aja dengan baik, nah jangan mudik ini yang sebenarnya sekarang jadi challenging banget ya dok, karena kita tahu banget di Indonesia itu mudik menjadi salah satu tradisi yang cukup kuat gitu, dan memang susah untuk menahan rindu sama anak, keluarga, mungkin orang tua. Tapi ya mungkin mudah-mudahan dengan video ini dan pemaparan dokter juga kita bisa mengkampanyekan juga, walaupun kita bukan pelaku mudik, tapi please teman-teman jangan mudik, supaya keluarga, saudara, daerah tuh semuanya bisa aman dan kita bisa sembuh bareng-bareng gitu. Iya, setuju sekali apa yang menjadi anjuran pemerintah, karena kita ada istilah OTG ya, orang tanpa gejala. Jadi walaupun kita tanpa gejala sama sekali, itu bukan berarti kita bebas dari COVID. Banyak sekali pasien-pasien yang keluarganya positif, kemudian misalnya papanya positif, kemudian istrinya dan anak-anaknya diperiksa, ternyata mereka juga positif, tetapi tidak menunjukkan gejala sama sekali. Dan coba kita bayangkan bagaimana kalau orang-orang yang tanpa gejala ini merasa dirinya sehat, kemudian mereka ke daerah, pulang ke kampung, dan kemudian mulai menyebarkan penyakit ini ke orang-orang yang mereka cintai di kampungnya. Itulah yang menjadi pesan dari pemerintah untuk supaya kita jangan mudik. Betul. Dok, mau nanya juga nih dok, maksudnya kan ketika kita di dalam situasi pandemi ini, di mana juga kita yang mungkin nggak biasa, mungkin dari kalau misalnya mungkin tenaga medis harus bekerja yang sangat luar biasa, tapi mungkin ada yang orang karyawan, atau mungkin bisnis, mungkin itu benar-benar yang stop, mesti atau mungkin ya
semuanya itu nggak bergerak sama sekali, industri pun nggak bergerak sama sekali. Dari sisinya dokter nih, apa sih pesan yang mau disampaikan Tuhan lewat situasi pandemi ini gitu? Jadi sisi pribadi saya belum tentu sebagai seorang medis ya, yang saya lihat. Betul, ini as a person. Iya, as a person. 14 hari seperti saya bilang itu membuat saya sih memang itu stres ya. Saya pokoknya cukup stres lah mengalami hal itu, cemas dan lain sebagainya. Terus di awal-awal juga kita melihat kayaknya semuanya tidak siap. Memang tidak ada negara manapun yang siap menghadapi ini. Apalagi kita nggak punya alat tes, kita nggak punya APD, kita nggak punya apa-apa, dan itu sangat-sangat mengerikan. Membayangkan bagaimana kalau Jakarta atau Indonesia akan seperti Italia, di mana jumlah yang pasien meninggal sangat banyak sekali. Nah, itu sangat mengerikan. Nah, masalah ini hanya bisa diselesaikan kalau misalnya kita bisa dengan cepat menemukan vaksin. Intinya seperti itu. Dan orang-orang di dunia saat ini... Jadi kalau nggak ada vaksin itu sendiri malah nggak ini ya? Maksudnya masih tetap jalan kayak gini juga ya? Iya, kalau nggak ada vaksin ditemukan, ya artinya kita akan hidup dengan dibayang-bayangi oleh COVID. Iya, di mana-mana tetap harus physical distancing, kita harus menjaga kebersihan, cuci tangan lebih sering, dan lain sebagainya. Karena kita lihat juga kalau di video-video ketika orang-orang negara-negara yang sudah mulai open lockdown juga, mereka tetap melakukan protokol-protokol kesehatan gitu. Jadi kalau menurut saya sih memang langkah pertama ya kita harus temukan obatnya atau vaksinnya. Ya puji Tuhan saat ini sih memang ada beberapa vaksin yang ongoing dan sudah di trial ke manusia. Ya kita harapkan hasil yang positif supaya segera bisa diproduksi. Ya. Walaupun pandeminya mungkin sudah agak berakhir, tetap harus sehat-sehat ya. Maksudnya benar-benar orang-orang tuh jadi hidup sehat gitu. Ya dulunya makan aja, sekarang mesti cuci tangan ya, nggak boleh coba-coba kue ataupun aduh, yang paling sedih sih nggak bisa salaman, nggak bisa pelukan, nggak bisa ngobrol, nggak pakai masker ya. Tapi kalau bulan belum tahu dok ya, tetap ya terakhirin dok ya. Oh, nggak tahu. Prediksi ya. Hanya virusnya dan Tuhan yang tahu. Exactly. Walaupun seperti saya bilang ya, walaupun kita mesti bersyukur kalau beberapa penelitian baik di Amerika, di Australia itu menunjukkan memang virusnya ini mulai melemah gitu. Kalau kita sendiri juga melihatnya seperti itu karena jumlah severe cases-nya itu memang menurun dengan drastis di Jakarta. Walaupun jumlah positifnya ada, tapi severe cases atau kasus yang beratnya itu sudah mulai menurun. Gitu. Nah, ya seperti ini kan memang coronavirusnya seperti SARS atau MERS. Pada waktu itu SARS sama MERS itu juga akhirnya menghilang dengan sendirinya ketika virus itu mulai bermutasi dan dia menjadi lemah, akhirnya tidak bisa infected lagi gitu. Ya, kita harapkan seperti itu sih. Tapi kalau ya kita harus banyak-banyak berdoa lah. Saya ingat banget tuh ada satu malam, saya nggak tahu ya waktu itu doa bersama dengan Paus Fransiskus yang tengah-tengah malam. Yes, yang dia kasih absolusi waktu itu. Kemudian bacaannya dia bilang, waktu itu bacaannya diambil ketika Tuhan Yesus meredakan angin ribut, ya. Jadi murid-muridnya para rasulnya panik, kemudian membangunkan dia. Kemudian Yesus bilang, apakah kamu tidak percaya kalau saya mampu gitu, ya. Jadi waktu itu sih saya sangat-sangat tersentuh waktu Paus Fransiskus membacakan bagian itu. Kemudian dia bilang, kita nggak perlu khawatir karena dan itu saya percaya kalau sampai saat ini juga God is still in control gitu. Jadi untuk semua situasi ini ya. Terus yang kedua, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat ada banyak sekali orang-orang baik yang bermunculan ya. Jadi saya punya anak sekolah di Santa Maria 1, Santa Ursula 1 ya. Itu orang tua dari anak-anak saya ini mengumpulkan donasi uang, dan itu jumlahnya tidak sedikit, dan mereka karena tahu saya sebagai dokter butuh apa, rumah sakitnya butuh APD, rumah sakitnya butuh apa, jadi mereka nyumbang APD, mereka nyumbang makanan, mereka nyumbang desinfektan, mereka nyumbang hazmat dan lain sebagainya. Dan saya lihat banyak sekali orang-orang baik bermunculan yang membuat saya juga yakin sekali kalau ini kerja dari Tuhan, kalau God is still in control. Karena kita tahu lah ya, maksudnya ketika Tuhan bilang kalau orang-orang di dunia akan mengenali kita karena kita saling mengasihi gitu. Jadi
buat saya setelah melewati 2 minggu yang stressful itu, kemudian saya dikasih bacaan itu, kemudian saya melihat bagaimana orang-orang bergotong royong untuk membantu. Saya yakin sih kalau misalnya Tuhan masih in control, dan kita boleh percaya, kita boleh berharap kalau this too shall pass. Amin. Dokter, terima kasih banyak untuk waktunya yang sangat-sangat luar biasa. Kita berdua biasanya suap-suap ya Dok ya. Sekarang ini benar-benar kayak yang terdiam, terpandang. Ini kayaknya episodenya agak-agak berbeda ya Lighters ya, karena memang ini yang sedang kita alami dan kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan baik dari sharing-sharing para narasumber kita pada episode kali ini. So Dr. Jansen, we are so happy to having you here. Dan mudah-mudahan dokter tetap semangat berkarya melayani di tempat dokter, membagikan cahayanya. Kita berdoa semoga dokter sehat selalu, seluruh tenaga medis yang terima kasih. Amin. Sehat selalu, dan please banget semoga Tuhan orang-orang yang sekarang sedang sakit memberikan kekuatan sehingga bisa sehat, dan orang-orang yang sehat please jaga kesehatan supaya pandemi ini segera berakhir dan kita segera melihat pelangi indahnya. Wow. Oke. Amin. Dok, sekali lagi terima kasih banyak ya. Thank you banget Dr. Jansen. Thank you. Kesempatan berikutnya. Yeah. Bye, Dok. Bye. Bye, Dok. Oke, thank you. Bye.